Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ini juga salah satu dari tradisi orang-orang kafir yang sudah mengakar di tengah-tengah muslimin. Ketika kita berbicara tentang tradisi Islam, maka kita akan mundur ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi pernikahan di zaman Nabi. Rasulullah menikahi istri-istrinya. Apakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan musik sebagai syiar penghibur bagi orang-orang yang hadir dalam walimahan tersebut? Bahkan musik itu atau penyanyi di zaman dulu adalah orang-orang rendahan, budak-budak yang mereka tidak punya strata sosial. Itulah yang bernyanyi dulunya. Orang-orang yang mulia tidak akan pernah mereka menghinakan dirinya dengan bernyanyi-nyanyi. Ya, karena itu bukan tradisi kita orang Islam. Tapi subhanallah, hari ini kalau kita tanya kepada anak kecil, siapa idolanya? Siapa idolanya adik? Nah ini, siapa namanya? Sonan. Hah? So idola. So. Hah? Jamal Mirdad. Oh, namanya Mirdad. So idola Mirdad. So yang paling disenangi, yang paling dikagumi. So, Hana. Lihat belajar. Itu so yang paling dikagumi, yang paling disukai. Hah? So, Upin dan Ipin. Kan? 6. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi hal yang bisa menghancurkan muslimin ketika mereka sudah menghalalkan musik dan alat musik. Ya, nah kalau seandainya dalam sebuah walimahan tidak setel musik, kita aja apa kuburan gohana ya hiburan. Dan ini mohon maaf ya, buat acaranya juga di aula di bawah masjid. Berarti kan orang-orang dekat dengan masjid ini. Orang yang dekat masjid juga naudzubillah kerjaan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Ya. Kalau kita buat acara tidak ada musik, pisah laki-laki dengan perempuan, ini pasti akan dianggap aneh dan akan menjadi super aneh. Tidak ada musik, nggak ada musik. Aduh, mungkin kayaknya buat acara nggak ada musik. Beginilah orang kafir sudah berhasil mendidik atau menjajah kita dan menjadikan itu bagian yang seakan-akan tidak sah walimahan tanpa ada musik. Jelas di sini? Baik. Dan ini adalah hal yang harus ditinggalkan. Nah, kita yang sudah paham dengan sunnah, ya, kuatkan, pertahankan yang seperti ini. Jauhi hal-hal yang selalu hana mangat. Jauhi hal yang seperti ini. Sampai kapan kita hana mangat? Sampai kita mati. Sementara yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang memberikan kepada kita segala kemudahan Allah. Kenapa kemudian keinginan manusia yang kita ikuti, sementara keinginan Allah tidak pernah kita gubris? Ini sebuah kekeliruan. Kuatkan, pegang. Yang itu akan memberikan faidah kepada kita dan juga pelajaran buat saudara-saudara kita muslimin. Oh, ternyata seperti ini toh cara seseorang membuat acara walimahan. Tapi kalau kita mengalir tak abah dalam masyarakat, tak pegat aja bagaimana kehidupan masyarakat, kita mendapatkan dosa. Orang lain tidak bisa menjadi sebuah pelajaran. Ya, saya teringat di Banda Aceh waktu itu ada pernikahan orang yang cukup dikenal lah di Banda Aceh. Kebetulan anaknya beliau menikah dengan salah seorang dari teman kita. Buat acaranya di Darussalam. Ya, karena memang beliau adalah orang yang dikenal di Banda Aceh. Akhirnya tamu dari segala kalangan, dari pejabat, gubernur sampai yang orang-orang seperti kita. Ya, dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki punya pelaminan sendiri, perempuan punya pelaminan sendiri. Nggak ada musik. Dan masya Allah ternyata orang-orang yang punya akal ya. Nyokuh yang mengataja bahwa 5 6 jam pulau enang agam tenang makan. Iya,
Jadi menjadi pelajaran dan ibrah buat orang lain, orang-orang yang punya akal. Tapi orang-orang yang memang naudzubillah keadaan mereka tidak ada kecuali mencari fitnah di tengah-tengah muslimin, ya memang begitu keadaan mereka, tidak perlu untuk kita gubris. Justru mereka lah yang perlu kita ajarkan, jangan kita mengikuti alur mereka. Jelas ya, nah terkhusus nih bapak-bapak yang mau menikahkan anaknya, jangan ikut kebiasaan masyarakat. Biasakan sesuatu yang baik, jangan membiasakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, nah di awal pernikahannya sudah dengan musik, sudah dengan hal-hal yang diharamkan. Kapan Allah akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga? Kapan? Di awalnya saya sudah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Iya, jalankan. Fasda bima tu'mar, jalani apa yang datang dari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang melakukan, tapi ini Pak Ustadz yang membuatnya tokoh dari organisasi fulan. Ya akhi, mau dia tokoh, mau dia bukan tokoh, dia itu tidak bisa menyelamatkan kita kelak di yaumul qiyamah. Yang bisa menyelamatkan kita kelak di yaumul qiyamah adalah iman dan takwa yang kita punya. Karena setiap seruan, yang seruan tersebut tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, semua seruan tersebut hakikatnya adalah seruan syaitan. Ya, jadi jangan sampai kelak menyesal di yaumul qiyamah ketika syaitan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang mengikuti syaitan. Syaitan berkata, la talumuni walumu anfusakum. Kata syaitan kelak dalam neraka, la talumuni be kamu salah kaya. Jangan kamu salahkan saya, salahkan dirimu sendiri, ku pekai ikut long. Allah sudah melarang kamu mengikuti jalan saya, langkah saya. Allah telah memerintahkan kamu mengikuti jalannya Rasulmu. Kenapa kamu ikuti saya? La talumuni, jangan salahkan saya, kata syaitan. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Mau apa kita? Mau apa? Jelas ya? Jadi jadilah kita pengikut Nabi SAW, karena selain daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Rasul, semuanya adalah jalan syaitan. Walaupun terkadang manusia yang berjubah yang mengajaknya, walaupun terkadang orang yang berkopiah bersurban yang mengajaknya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadih thumma yakhutu khututan an yaminih wa shimali. Suatu hari Nabi menarik sebuah garis lurus, kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadhis subul, ini merupakan jalan-jalan yang banyak, yang tidak ada daripada jalan yang banyak ini kecuali di ujungnya syaitan yang mengajak manusia kepada jalan tersebut. Jelas di sini? Jadi mereka berpakaian dengan A, B, C, D, E, F, G, ujung-ujungnya apa? Syaitan. Apa saja yang menyelisih jalannya Rasul, menyelisih sunnah, semuanya itulah apa? Jalannya syaitan. La talumuni walumu anfusakum. Ya, terlebih Allah akan bertanya kepada kita yaumul qiyamah, yauma yunadihim. Suatu hari ketika mereka dipanggil oleh Allah, madza ajabtum, apa yang telah kalian jawab dari seruan para nabi dan para rasul. Rasul mengharamkan musik, kalian buat musik. Rasul mengharamkan kalian ikhtilat, kalian buat ikhtilat. Jelas di sini? Ini yang harus kita fikirkan. Kalau omongan-omongan manusia, kalau mereka semakin kencang ngomong sama kita, bisa nggak diambil rumah kita? Bisa nggak dia bubarkan acara kita? Enggak, paling cuma ngomongan. Tapi kalau seandainya kita tidak ridho sama Allah, tidak ridho dengan kita, bisa saja lagi manggung joget-joget di panggung, bram, anco panggung. Sering nggak kejadian? Sering. Bisa difahami ini di dunia Allah nampakkan, bagaimana nanti di akhirat. Jalani. Ya, jangan peduli dengan manusia kalau memang itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akan jadi pelajaran buat mereka. Allahu a'lam bishawab.